Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview mana yang berjudul Magic Emperor chapter 736. Di sini masih berlanjut pertarungan Jovan melawan Yenli, ya, yang dimana mungkin ini puncaknya pertarungannya. Di sini terulang lagi, ya, Jovan ngamuk lagi yang emang ingin ngebunuh si Yenlin, ya, meskipun nanti nggak sampai ngebunuh sih, ya, cuman paling sekarat aja, kan. Dan di sini karena Jovan tuh marah karena si burungnya itu dia itu langsung angus disambar kekuatan dari Yenlin, kayak disambar petir gitu, ya kan. Tapi di sini banyak yang nanya apakah si burung ini bakal mati atau enggak. Katanya sih enggak guys, ya, akhirnya dia hidup lagi. Mungkin alasan si Jovan ngebiarin Yenlin hidup tuh ya karena si burungnya itu nanti enggak akan mati kali ya. Makanya si Jovan ya udah hidup lagi dan dia nggak marah lagi. Nah, di sini dia ngeluarin kekuatan terakhirnya, yaitu gabungan antara para naganya. Jadi di sebelumnya itu chapternya itu si Jovan ini kan lagi coba menyatukan beberapa kekuatan yang berbeda, ya, atau naga atau elemen. Nah, di sini dia berhasil menyatukan beberapa naga itu, ya. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ungu, yang warna emas. Nah, semuanya itu digabungin. Padahal kekuatannya itu tipenya itu berbeda, bertolak belakang, tapi dia dengan kesadaran penuh, ya, udah nggak ada jalan keluar lagi, ya, mau nggak mau. kalau dia nyerahin dengan kekuatan dia yang sekarang, ibaratnya tanpa kekuatan baru, menurut gua itu bakalan sama aja ngebunuh diri, ya, karena emang nggak bisa dikalahin gitu aja, kekuatannya tingkatannya berbeda. Makanya di sini Jovan harus punya kekuatan baru, ya, itu dia menyatukan segalanya. Nah, nggak tahu di sini apa kayaknya sih warna naganya sih bakalan hitam apa gitu, ya, karena kan ada ungunya, ada ininya. Nah, yang benar-benar ngalahin atau apa ya, kekuatannya lebih dari Yenlin. Di sini yang membuat Yenlin pun kalah atau KO. Nah, untuk pertarungan di chapter berikutnya kayaknya emang nggak akan lama lagi, ya, di chapter ini, karena Yen juga udah ngeluarin 100% kekuatannya. Jovan juga udah ngeluarin juga. Di sini antara dua orang nih, apakah sama-sama sekarat atau enggak, atau dibikin seri. Tapi kayaknya nggak akan dibikin seri sih, ya, sama penulis, ya. Kemungkinan dibikin penulisnya tuh Jovan lah yang pemenangnya. Makanya di sini nanti si Yenlin ini nganggap si Jovan itu seperti apa ya, saudara kakaknya, atau mungkin bisa jadi salah satu orang yang penting bagi Yenlin yang udah ngasih tahu tentang pelajaran. Kan di novel gitu banyak diceritain, meskipun gue sendiri nggak baca novelnya, tapi banyak waktu yang spoilers, ya, yang ngasih tahu si Yenlin ini bakalan jadi adik si Jovan lah. Kalau lihat perawakannya tuh hampir sama kayak Gus Santong, ya guys. Kalau kalian masih ingat, dia tuh bentuknya tuh kecil-kecil tuh sama kayak Gus Santong. Cuman kalau mungkin duel ngelawan Gus Santong, yang menangan Gus Santong, karena Gus Santong sendiri itu kan naga, perwujudan naga itu sendiri, ya, bukan manusia yang diberi kekuatan naga. Beda, ya, sama si Yenlin ini. Dulu awal itu dia manusia, guys, ya, dia manusia dan dia juga menginginkan kekuatan. Makanya dia pun mengikuti persyaratan dari si naga, ya, agar si Yenlin ini bisa menang lah, apapun, ya, pakai cara apapun. Ketika dia menang, dia bakalan dianggap jadi muridnya, ya. Akhirnya dia menang tuh, kan di flashback tuh. Akhirnya dia menang, ya, dengan kekuatannya. Dia juga sekarat waktu itu, dan dikasihlah kekuatan sama si naga suci tersebut, sehingga dia menjadi lebih kuat, ya, fisiknya, kekuatannya, tekniknya, ya kan. Cuman di sini sepertinya si Yenlin ini tuh masih kayak anak kecil, ya, masih bocah lah. Kalau gue lihat masih bocah. Jadi
Kalau ditanya Tuan mana, Tuan Jovan aja. Jovan ini reinkarnasi. Tapi kalau di tubuh si siapa tuh, orang yang Jovan tempatin ini ya emang dia lebih tua aja. Nah, di sini di satu sisi juga semua orang khawatir nih ya, termasuk si siapa tuh yang lagi mau menyusup dan ngambil pedang. Dia tuh khawatir juga sama si Jovan ya, enggak mungkin karena mereka udah jadi teman dan saling bantu di situ. Dia juga pengen banget nolongin Jovan, cuman dia juga masih mikir-mikir kalau dia nolongin Jovan ketahuan ya, dia nanti ketahuan kalau dia emang mau ngambil tuh pedang guys, bisa-bisa bakal ada pertempuran lagi di sini. Makanya dia cuma ngeliatin, mungkin pas Jovan sekarat kali ya dia bakalan nolong ya, tapi maksudnya sekarat banget lah ibaratnya, dan dia udah tahu Jovan. Tapi di sini enggak sih, enggak akan turun tangan, soalnya banyak juga yang mau turun tangan seperti para tetua ya kan. Para tetua dan para teman-teman Jovan juga udah mulai teriakin Jovan nggak usah abis-abisan disuruh nyerah gitu. Tapi mereka berdua udah benar-benar yakin kalau mereka akan saling bunuh-bunuhan di sini dengan kekuatan para naganya ya. Di sini kekuatannya antar jiwa nih guys, bukan fisik lagi di sini ya. Antar jiwa. Si Yenlin dengan jiwa naga sucinya, emasnya ya kan, serta si Jovan. Sebenarnya seharusnya sih menangan Jovan ya, naganya lebih banyak. Nah, cuman di sini tingkatannya aja sih. Tingkatan kekuatan si Yenlin ini lebih besar dibandingkan Jovan meskipun dia punya satu naga. Nah, meskipun Jovan punya 5 naga, 10 naga, 100 naga, kalau tingkatan kekuatan yang nggak bisa melewati Yenlin ini percuma guys. Sama aja itu si Yenlin itu ngelawan anak ayam, ya kan? Mau anak ayamnya 100 pun bagi dia tuh gak berguna ya, jumlah itu gak berguna, yang penting kekuatannya. Makanya di sini si Jovan mau gak mau menggabungkan seluruh naganya sehingga kekuatan naganya yang tadinya banyak tuh menjadi satu kekuatan yang melebihi si Yenlin itu sendiri. Tapi resikonya gede di sini. Kayaknya resikonya dia juga bisa sekarat atau bisa kehilangan nyawa. Atau mungkin kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat si Yenlin ini ya, kalau si Jovan ini bisa jadi kena efek sampingnya, efek samping dari kekuatannya atau penyatuan kekuatannya di saat dia sendiri pun udah agak sulit ya untuk agak sekarat lah ya. Oke, mungkin cuma sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX/UI, dan cara menghasilkan uang dari rumah, bisa cek di playlist YouTube gua. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.